Saya punya anak kembar, anak kembar. Yang satunya tuh kondisinya lemah. Jadi hasil lab tuh menyatakan bahwa Ananda tidak bisa banyak makan makanan. Jadi banyak alerginya Ustadz, puluhan makanan. Beberapa hewan dan yang paling saya sedih itu alergi debu juga. Bagaimana cara saya menyembuhkan luka hati ini, Ustadz? Karena saya seperti menyalahkan diri sendiri ketika contoh misalnya saya makan minum susu. Jadi kayak dalam hati saya tuh kayak, kok kamu minum susu? Nah kamu aja gak bisa minum ini. Saya buang, Ustadz, sambil marah. Atau misalnya makan telur, kok bisa kamu makan telur? Kan anak kamu tuh gak bisa makan ini. Jadi saya nyalain diri saya sendiri, Ustadz. Begitupun dengan beberapa hewan. Saya di fase gak bahagia. Di fase menyalahkan diri sendiri. Saya harus gimana ya? Karena saya udah pergi ke tanah suci, udah rajin sholat, puasa, ibadah, kayak saya tetap sedih gitu kan. Sampai berdoa, ya Allah sakitnya pindahin ke saya biar anak saya sembuh. Karena banyak banget Ustadz, puluhan makanan yang dia gak boleh makan. Hewan juga beberapa gak boleh dia deketin. Dan alergi debu juga. Kecewa itu boleh atau tidak? Boleh. Kata siapa? Ulangi ya. Kecewa itu boleh atau tidak? Boleh. Kata siapa? AA, kecewa itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Bahkan kata Quran, manusia itu diciptakan dengan keluh kesah dan kecewa. Innal insana khuliqu halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan penuh keluh kesah. Jadi mohon maaf ya, sebagai manusia biasa mengeluh boleh. Sebagai manusia biasa kecewa boleh. Yang tidak boleh berlebihan dengan kekecewaan sampai kita lupa bahwa yang menciptakan semuanya siapa? Allah. Maka Mbak Puja, sebagai manusia biasa kecewa boleh, tapi ingat berlebihan dalam kekecewaan tidak boleh. Selanjutnya, AA, haruskah saya menyalahkan takdir Allah yang dititipkan kepada anak saya? Jawabannya jangan. Bahkan tadi kita bilang tuker aja sama saya. Mending saya yang gak bisa. Mending saya yang seperti itu. Shh. Kalau seperti itu kalimatnya, seakan-akan kita menganggap Allah gak ngerti dengan hidup yang kita alami. Betul? Apa kalimat yang Nabi ajarkan untuk semua yang sudah terjadi? Kalimatnya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sekali, teman-teman sekali, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Lebih keras, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan terjadinya. Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Maka Mbak Puja, untuk yang ditakdirkan kepada anak itu, terima aja dulu. Terima. Jangan marah. Jangan ngerasa Allah gak ngerti dengan perasaan kita. Allah tahu.
Gimana caranya yang ketiga? Nih yang ketiga. Kalau Allah mengujimu pada satu part, maka tolong lihat, ada part lain yang Allah kasih bahagia untuk dirimu. Beliau dikasih anak 2 kembar. Yang satu diuji dengan sakit. Mohon maaf, yang satu sehat. Yang satu baik. Sehat. Fokus dengan nikmat yang Allah titipkan pada yang baik. Dan jangan terlalu kecewa dengan bagian ujian yang Allah titipkan pada yang satu lagi. Kadang kita sering fokus dengan masalahnya sampai lupa memaknai nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Percaya dari satu part ujian sama anak ini masih banyak part-part lain yang Allah bahagiakan Mbak Puja. Allah kasih nama baik barangkali, Allah kasih pasangan yang baik, Allah kasih anak yang satu yang baik, Allah kasih banyak hal yang baik. Kenapa harus rapuh dengan satu ujian yang menimpa kita sampai kita lupa ada kebaikan lain yang Allah sisipkan untuk kita. So poinnya, belajar melangkah dalam kebaikan. Pandanglah semua yang mengecewakan dengan kasih sayangnya Allah. Karena Allah tidak mungkin menitipkan satu hal yang menyakitimu kecuali Allah merencanakan kebaikan untuk dirimu. Takdir bisa berubah dengan doa. Semoga ada ikhtiar yang bisa membuat anak ini sembuh dari penyakitnya. Mbak Puja kejar terus, ikhtiar terus. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha meletakkan kesembuhan. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amalkan bacaan tadi, semoga anak yang diuji dengan sakit Allah berikan yang terbaik di dalamnya.